Tahukah kamu? Berdasarkan hasil riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, total produksi sampah nasional yang dihasilkan oleh Indonesia telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg per harinya. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh The Economics Intelligence Unit, pada tahun 2017 diketahui bahwa Indonesia menjadi negara kedua di dunia dengan tingkat usaha terendah dalam mengurangi sampah makanan. Kemudian pada tahun 2020 di Kota Tasikmalaya, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, diketahui bahwa yang pertama menghasilkan sampah sisa makanan sebanyak 48,7%, kemudian disusul dengan kertas 5,8%, lalu ada plastik 5,4%, kemudian ada logam 0,2%, kain 1,3%, kaca 6,3%, dan lainnya 31,6%. Jika dibiarkan terus-menerus, dampak yang terjadi adalah yang pertama, efek rumah kaca, yang kedua, merusak ekosistem, yang ketiga, ledakan sampah, dan yang keempat, mencemari mata air. Lalu, mengapa sih hal ini bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah banyaknya tersedia restoran dan rumah makan. Yang kita ketahui di Kota Tasikmalaya hingga sampai saat ini sudah terdapat 143 rumah makan dan restoran, yang dimana dari tiap-tiap restoran dan rumah makan menampilkan interior yang unik dan menarik, sehingga banyak orang yang ingin mengunjunginya. Dari kejadian tersebut, banyak juga orang yang enggan menghabiskan makanannya, sehingga mengakibatkan limbah sampah sisa makanan terus meningkat. Masalah terkait sampah sisa makanan ini tentunya tidak lepas dari kebiasaan dan perilaku masing-masing individu. Yang pertama adalah banyak orang yang tidak menghabiskan makanannya. Kedua, membeli atau memasak makanan yang tidak disukai. Tiga, makanan yang dipesan atau dihidangkan tidak sesuai dengan porsi biasanya. Dan yang keempat adalah gaya hidup dan rasa gengsi apabila menghabiskan makanan di depan banyak orang. Untuk menangani hal tersebut, inovasi yang paling tepat adalah transportasi pintar pengangkut sampah sisa makanan untuk menghasilkan busana atau pupuk dari sisa makanan. Dengan final project di daerah Kota Tasikmalaya. Konsep inovasi ini, truk sampah akan membawa limbah makanan dari rumah makan dan restoran. Desain dari transportasi pintar ini bagi menjadi dua tabung penyimpanan. Yang pertama adalah food waste collection dan yang kedua adalah food waste grading, di mana food waste collection adalah sampah yang sudah diambil dari rumah makan atau restoran dimasukkan ke dalam tabung pertama untuk ditampung terlebih dahulu. Yang kedua adalah food waste grading. Setelah dalam tabung penampungan sudah terisi hampir penuh, maka akan secara otomatis disalurkan ke dalam tabung kedua untuk dilakukan pencacahan atau penggilingan sampah sisa makanan sampai menjadi bubur sampah dengan ditambahkan bahan. Proses selanjutnya adalah transportasi pintar akan menyalurkan dan menyimpan penggilingan sampah tadi ke dalam tong plastik, di mana 2/3 diisi bahan organik dan 1/3-nya diisi air dengan konsep sebagai berikut. Sehingga akan menghasilkan final product berupa pupuk organik cair. Dari 17 SDGs, sistem ini mendukung poin nomor 12 sebagai poin utama, yaitu
Responsible Consumption and Production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dengan fokus tujuan yang hendak tercapai, poin 12.5, yaitu pada tahun 2030 secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Agar sistem ini dapat diterapkan dan mendukung SDGs yang telah dibuat, maka dibutuhkannya sebuah langkah-langkah atau upaya, yaitu dengan FPLM, Forum Penanggulangan Limbah Makanan, dengan latihan, sosialisasi, simulasi, dan yang terakhir praktek dalam lingkungan skala kecil. Kedepannya, diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan baru agar sistem ini dapat diterapkan di dalam skala kecil maupun seluruh Indonesia.